Kali ini Bapak ingin menyampaikan sebuah tutorial gimana caranya membuat ripple carry adder, yaitu untuk membuat sebuah alat kalkulator 4 bit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner 4 bit. Nah, mari kita langsung ke permasalahan. Oke, inilah ripple carry adder yang akan kita praktekkan di sini. Ya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan rangkaian half adder, full adder, dan ripple carry adder dengan benar setelah mengeksplorasi sumber informasi yang relevan. Yang kedua, peserta didik juga mampu membuat rangkaian half adder, full adder, dan ripple carry adder dengan benar setelah berlatih langsung secara bimbing. Nah, inilah permasalahan Bapak. Jadi Bapak itu mendapatkan WA ya, WA-nya terus Bapak tuliskan di sini. Teman Bapak ingin mengoreksi hasil ulangan penjumlahan bilangan biner yang 4 bit karena dia mengajar mapel yang sama dalam kelas yang banyak, sehingga beliau memerlukan alat bantu untuk menjumlahkan bilangan biner 4 bit untuk mempercepat pekerjaannya. Apakah ada yang bisa membantu? Oke. Nah, apa itu bilangan bit 4 biner? Bilangan bit 4 biner adalah bilangan biner di mana jumlah angka-angka bitnya itu ada 4 ya, ada 4. Itu contohnya bisa dilihat di bawahnya. 1101 kan 4 ditambah 1110 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan 4 bit. Jadi 4 bit angka. Kalau kita mau menjumlahkan yang lebih banyak lagi, ya bisa aja. Misalnya sampai dengan 5 bit. Contohnya kalau 5 bit ya 11100 misalnya. Itu kan 5 bit. 11100 5. Ya. Ditambah ya misalnya 5 bit juga berapa. Itu bisa kita buat nanti alatnya. Coba sebelum mulai membuat alat kalkulator tadi yang 4 bit, nah mungkin Bapak nggak langsung ngasih tahu ya, oh gini bentuknya, nah, ini yang diperlukan. Nah, mungkin Bapak belum langsung memberi tahu. Jadi silahkan kamu tanyakan dulu ke Google, boleh ya, atau mencari literasi di tempat lain, misalnya di perpus, baca buku, boleh. Atau bertanya ke guru yang lain, nah, itu boleh juga, ke guru produktif TKJ misalnya. Silahkan ya, itu bisa kamu lakukan sebelum memulai praktikum. Nah, apakah sudah dapat idenya? Nah, coba kita cek ide yang kamu dapatkan apakah sama dengan yang Bapak, salah satu cara yang Bapak sampaikan di sini. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Ripple carry adder 4 bit. Nah, bisa dilihat di situ kalau 4 bit itu jumlah full addernya ada 1 2 3 4. Ada 4. Ya. Kalau kamu ingin membuat yang lebih banyak lagi 10 bit misalnya untuk menjumlahkan bilangan biner 10 bit. Ya, tentunya full addernya nanti ada berapa? Ya, ada 10. Betul ya, ada 10. Nah, jika sudah paham mengenai alat-alat yang diperlukan, yaitu ada 4 buah full adder, maka langkah selanjutnya adalah kamu harus tahu ya, pin dari full adder tadi. Ya, mana pin input, mana pin output, mana carry out dan mana carry in.
Nah, coba kita amati ke tampilan ya. Di sana ada A0 B0, ada A1 B1, A2 B2, A3 C3, A3 B3. Nah, keduanya itu adalah input. Kemudian ada S0, S1, S2, S3. Itu adalah sum atau outputnya atau hasilnya. Kemudian di situ ada carry in, ada C in, ada C out. Itu artinya carry in, carry out. Nah, kalau kamu membuat kalkulator bilangan biner 4 bit, maka cara menyambungnya seperti yang ada di tampilan tadi. Jadi di full adder pertama, carry in-nya itu nggak ada masukan apa-apa atau 0 saja, di setting 0. Di situ dilambangkan dengan ground. Kemudian carry out dari full adder yang pertama itu akan masuk ke carry in pada full adder yang kedua. Nah, kemudian carry out dari full adder yang kedua masuk lagi ke carry in di full adder yang ketiga, dan seterusnya sampai 4 buah full adder. Nah, nanti carry out dari full adder yang terakhir atau yang keempat itu akan masuk ke dalam sum atau ke hasil. Nah, dia akan masuk ke hasil sebagai angka yang paling depan. Ya, itu ya mengenai merangkainya seperti itu. Gimana? Sudah siap untuk praktikum? Bila sudah siap, kita coba ke slide berikutnya. Nah, di sini ya. Di sini coba kembangkan dan sajikan karya kamu di Logisim. Nah, bisa lihat di LKPD Logisimnya. Kemudian setelah selesai membuat di Logisim, nanti kamu sudah coba apakah berfungsi atau tidak ya. Nah, karya sudah berfungsi. Nah, kamu lakukan uji coba dengan memasukkan angka misalnya yang A kamu masukkan angka 1011, yang B dimasukkan angka 1110. Nah, nanti hasilnya yang ada di bawah itu berapa? Nah, hasilnya berapa? Kan ada keluar otomatis nanti. Nah, nanti coba kamu bandingkan dengan perhitungan manual yang di kertas. Sama atau tidak? Kalau hasilnya sama, berarti sudah benar ya. Hasil uji coba sudah valid ya, otomatis kalau sudah dicoba, ada keluarannya itu sudah berfungsi, ada hasil yang outputnya, kamu cocokkan lagi dengan kalkulator biner yang lain misalnya, atau dengan perhitungan manual, dan hasilnya sama, berarti ya sudah valid alat yang kamu buat ya. Nah, ini akhir dari presentasi, yaitu orang sukses itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Jadi nggak usah takut gagal. Walaupun gagal, kalian mencoba, nanti lama-lama akan tahu kenapa gagal. Pasti akan tahu solusinya, dan hasilnya akan pasti berhasil. Oke, kita lanjut langsung ke praktikum. Bapak akan peragakan cara menggunakan Logisimnya dulu. Ya. Bapak akan demokan. Kamu bisa ngikuti dari rumah ya, bisa sambil membuka laptop, buka Logisim, kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Mari kita praktikum. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Logisim ya. Di situ ada banyak menu-menunya ya, ada menu file, isinya ada, nah ini ada new kalau mau membuat objek baru, proyek baru, ada open edition kalau mau membuka file yang sudah tersimpan ya. Nah, seperti ini, edit, ada copy paste, ada undo, project, menambahkan sirkuit atau load library ya, dan lain sebagainya. Simulate itu untuk mensimulasikan, misalnya untuk menjumlahkan nanti ya. Setelah kamu rangkaian sudah jadi, kamu ingin menguji coba rangkaian tadi betul apa salah, berfungsi apa enggak, pakai menu simulate ini, simulation ya. Nanti Windows untuk ya merubah-rubah tampilan Windowsnya atau layarnya. Nah, di bawahnya nih ada tool yang sering digunakan, dia akan otomatis tampil di sini. Ini yang sering digunakan. Nah, kemudian untuk yang
yang jarang bukan yang jarang ya, untuk yang lebih lengkapnya lagi itu ada di sini. Nah, ini ada wiring, ada gate, macam-macam gearbox ya. Ada multiplex, ada demog, ada decoder ya, dan sebagainya. Nah, ini ada arithmetic, ini ada adder, ada subtractor, multiplier, divider, nah dan sebagainya. Ini adalah ini memori untuk penyimpanan, model D flip flop, T, JK, SR, nah dan sebagainya. Ini ada input output ya. Outputnya bisa LED 7 segmen ya, LED matrix dan sebagainya. Oke, ini base. Ini untuk selection wiring tool. Nah, ini sama kayak tool yang di atas ini ya. Nah, ini. Oke, kita akan coba membuat kalkulator 4 bit ya di Logisync. Nah, salah. Oke, pertama kita perlukan apa? Nah, ini full adder, jumlahnya ada 4. Ya udah, kita langsung aja cari full adder di sini. Di arithmetic ada adder. Nah, kita keluarkan ada 4. 1 2 3 4. Nah, ini nanti akan menjadi 4 buah kalkulator 4 bit. Kalau mau 10 bit ya tambahin lagi 6 lagi di sebelah sini ya. Tapi kali ini kita akan mencoba 4 bit dulu, karena tadi yang kasus dari teman saya itu minta yang menyelesaikan untuk 4 bit ya. Nah, setelah keluarkan ini, maka Bapak akan tampilkan hasil outputnya itu ke dalam sebuah ini ya, pin sebagai output. Bapak di bawah sini aja. Nah, sini aja sebagai output. Sini ya. Kemudian untuk input karena tadi ada 2 input A dan B dan masing-masing itu 4 bit. Artinya input A ada 4 bit, yang input B juga 4 bit. Jadi totalnya ada 8 pin input. Ya, kita keluarkan aja 8 pin input. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 sudah. Ya, sudah 8. Sekarang tinggal menghubung-hubungkan ya, yang input ke kaki input A. Ini input A yang atas nih, input A ke kaki input A. Input A, input A, input A. Sedangkan yang input B yang bawah ini kita hubungkan ke kaki-kaki input B. Input B, input B, input B, input B. Ya. Oh ya, sebelumnya mungkin Bapak kasih tanda saja biar nggak bingung. Di sini adalah input A. Ini baris ini adalah input A. Yang baris yang di bawah adalah input B. Oke. Yang di sini adalah hasil atau sum. Oke. Nah, itu ya. Dan ini adalah yang ini adalah full adder 1, ini full adder 2, full adder 3, full adder 4. Bapak kasih labelnya di atasnya aja. Nah, full adder 1. Yang sini full adder 2.
Sini full adder 3. Ini adalah full adder 4. Nah, ada 4 buah full adder. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambar tadi. Nah, ini ya. Jadi carry out itu akan masuk ke carry in di full adder berikutnya. Carry out masuk ke carry in full adder berikutnya. Carry out masuk ke carry in full adder berikutnya. Carry out dia akan masuk ke bawah sini, ke sum di huruf yang angka yang pertama. Nah, berarti tadi di logisim sini ini masih kurang satu ini. Kurang satu pin untuk output carry out dari FA4 full adder 4 sini ya. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita sambung-sambungkan. Input A dia akan masuk ke input A. Sini. Yang input B dia akan masuk ke input B. Ya, sama juga ini. Input A masuk ke input A. Yang input B dia akan masuk ke input B. Nah, ini juga sama. Ini yang B nih masuk ke input B. Nah, input A masuk ke input A. Input A masuk ke input A. Input B ke input B bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk outputnya atau sum ini, output dia sebagai sum, dia akan lari ke sini. Ini lari ke sini. Ya, dari yang pertama ya, lari ke sum hasil. Sum juga ke sini. Oke, sum juga ini sum. Terus sini ya. Kemudian carry in carry out kita sambung-sambungkan juga. Carry in yang pertama ini nggak usah disambungkan karena nggak ada masukan dari mana-mana. Carry innya di awalnya 0 ya, hubungkan ke ground atau nggak usah disambungkan aja, biar aja kita hapus saja. Nah, carry out FA1 dia akan masuk ke carry innya FA2 ini. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, carry outnya FA2 akan masuk ke carry innya FA3 ini. Nah, ini akan masuk ke carry outnya FA4. Nah, yang ini akan masuk ke hasil sini. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Tetapi ini masih belum selesai karena di bawah ada peringatan incompatible with. Nah, incompatible. Jadi kita di sini ternyata belum men-setting untuk full addernya itu. Nah, ini ya. Data bitnya itu kita pilih yang 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini 1 juga. Nah, sudah. Akhirnya tulisan incompatible-nya hilang. Nah, kemudian di sini pinnya, fungsi pin kita
spesifikan fungsinya. Jadi di ini pin ini adalah sebagai input. Kemudian yang pin yang ini sebagai output. Ini output ya. Ini output. Nah, kita atur dengan melihat data di sebelah kiri sini ya. Kita klik pinnya, pin ini. Nah, ini kita setting apakah ini output? Bukan, karena dia input, maka dipilih yang no. Kemudian data bitnya 1 udah benar. Tree state kalau yes nanti kita kliknya kita sampai 3 kali untuk merubah status. Tapi karena kita perlunya cuma untuk 0 dan 1, berarti ada 2 status. Kita pilih tree state-nya itu no. Jadi nanti cuma ada 2 status, 0 dan 1. Sama, ini juga kita rubah. No. No. Ini juga outputnya no, tree state-nya no, semuanya no, no, ini no, no. Oke, maka dia sudah disetting sebagai input. Ya, ini sudah disetting sebagai input A dan input B. Ya, oke. Kalau sudah, kita setting yang di bawah ini. Ada 5 buah pin yang di bawah itu sebagai output. Ya, maka kita harus ubah di sini kalau dia masih no, output no. Nah, akhirnya kita harus merubahnya menjadi yes karena dia sebagai output. Output yes, ya kan? Nah, yang lainnya nih nggak usah dirubah. Ini output yes, yes, output yes, output yes, output yes. Nah, kalau sudah kita coba apakah berhasil ini untuk menghitung sebuah bilangan biner 4 bit ya. Ya, kita akan jalankan simulasi. Kamu bisa klik gambar tangan yang ada di pojok kiri atas. Nah, klik. Kemudian kita klik pada inputnya. Nah, dia sudah berfungsi. Dan outputnya juga sudah berfungsi. Oh, ini ada satu yang belum berfungsi. Oh, bukan. Oke, bentar ya. Ini sebagai output yes. Oh, belum tersambung ternyata ya, makanya dia nggak mau menyala. Kita pinnya ini kan ada di sebelah kiri nih, kita rubah pinnya itu agar di sebelah atas, maka ini pilih yang north. Nah, sudah tersambung. Oke, kita akan peragakan. Ini sudah ada isinya angka yaitu 1111 ditambah 1111, hasilnya adalah 11110. Nah, coba kita akan memasukkan input yang lain, coba menghitung input yang lain. Saya nolkan semuanya dulu. Ya, sini dari 0 semua. Misalnya saya ingin menghitung 0001 ditambah 0001, ketemunya berapa? Maka kita sini aja yang diklik jadi 1 dan yang B 1. 0001 tambah 0001 hasilnya adalah 10. Coba dihitung di kertas, apakah hasilnya sama 1 atau 0? Ya, betul ya, 10. Berarti ini menghitung yang 1 bit sudah betul. Sekarang kita meningkat, mencoba menghitung yang 2 bit. Ya, reset lagi ke 0 lagi ya. Misalnya 11 ditambah 10. Nah, hasilnya berapa? 11 ditambah 10.
0. Hasilnya adalah 101. Nah, coba aja dihitung di kertas. 11 ditambah 10, apakah hasilnya 101? Ya, betul ya, 101 juga. Artinya menghitung 2 bit sudah benar. Kita meningkat lagi, coba menghitung yang 3 bit. Ya, ini nolkan lagi. Saya ingin menghitung 110 ditambah 101. Oke, langsung aja. 110 ditambah 101. Nah, ketemunya atau hasilnya adalah 1011. Coba hitung di kertas secara manual, apakah sama? Ya, ternyata betul ya. Hasilnya juga 1011. Artinya dia sudah bisa menghitung sampai 3 digit dan sudah benar. Kita coba yang terakhir sampai digit yang keempat. Apakah dia juga berfungsi dengan baik? Kita coba. Misalnya saya ingin menghitung 1110 ditambah 1101 ya. 1110 ditambah 1101. Nah, hasilnya adalah di sini 11011. Ya, coba kalau dihitung manual, apakah sama dengan hasil ini? Oke, bisa juga di sini mencoba menghitung manual di sini juga. 0 tambah 1 adalah 1. Dia nggak bawa apa-apa. 1 tambah 0 1, habis juga nggak membawa. 1 tambah 1 0, membawa 1 kan. Nah, membawa 1 masuk ke sini 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, bawa 1, dia akan masuk ke sini paling depan. Dan hasilnya adalah betul 110 1. Jadi rangkaian yang dibuat ini itu sudah valid, bisa dibuat untuk menjumlahkan bilangan biner sampai dengan 4 bit. Ya, silahkan dicoba di rumah. Ya Pak.